Harusnya saya dilarang tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya sudah menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Saya bukan pejabat hukum. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Kapan kamu masuk penjara? Lah, saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Nggak usah saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti nggak masuk penjara. Ya, apa benar itu? Apa? Silvester akhirnya dieksekusi Kejaksaan Agung. Waduh, gawat ini. Makin stres ini para ternak Mulyono ini. Hah? Ya udahlah. Memang sebaiknya begitulah kau ya, Silvester Matunina ya. Ya, kemarin kau katanya ingin mengapakan Pak Sunarko. Ya, akhirnya kau dieksekusi. Ya, orang kau rupanya narapidana, Silvester Matunina. Kau tuh narapidana. Kau narapidana berkeliaran pembela Jokowi. Ya memang bagus ya. Makin kejang-kejang ini para pendukungnya Jokowi ini. Silvester Matunina akhirnya akan dieksekusi Kejaksaan Agung ya. Selamat ya Silvester ya, selamat ya. Nanti kabar-kabarin ya gimana di dalamnya. Gimana ya, apakah enak nggak di dalamnya? Kau kabar-kabarin ya. Masuk kamu dalam penjara, Silvester. Menurut saya, mulutmu makanya dijagain. Jangan terlalu seperti sampah. Karena kamu sudah harus masuk di penjara ternyata. Memalukan dirimu sendiri loh. Masuk kamu dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silvester Matutina yang merupakan relawan Jokowi mulai panik ya, di mana Kejaksaan Agung pastikan Silvester Matutina bakal ditahan terkait kasus fitnah Yusuf Kala. Jadi sebelumnya kasus ini ya sudah ingkrah, tetapi Silvester ini belum ditahan. Walaupun sudah ada putusan pengadilan 1,5 tahun penjara, tetapi tidak ditahan karena waktu itu Jokowi masih berkuasa. Nah kali ini ya seperti Roy Suryo dan juga kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khodinudin meminta yaitu Kejaksaan Agung untuk menangkap ya Silvester supaya segera ditahan karena dia belum menjalani proses hukumannya. Tetapi ya Silvester berkelit karena merasa panik. Dia mengatakan bahwa dia sudah berdamai dengan Yusuf Kala. Mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Jadi Said Didu yang memposting di akun X-nya, JK tegaskan tak pernah bertemu dan mengenal Silvester Matutina. Jadi pada 4 Agustus 2025. Jadi pengakuan Silvester dia sudah bertemu Yusuf Kala, sudah meminta maaf, bahkan sudah berdamai, itu adalah bohong ya. Karena dia sudah merasa panik akhirnya berbohong ya. Sama, tidak beda jauh dengan Jokowi ya. Kalau Jokowi sering berbohong, maka yaitu pengikutnya, pemujanya atau pendukungnya atau yang biasa disebut termul itu bakal juga berbohong karena sudah kalang kabut ya, sudah terpojok, tidak bisa berargumentasi lagi dengan mengatakan bahwa sudah meminta maaf pada Yusuf Kala. Seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD ya, walaupun seandainya dia bertemu Yusuf Kala meminta maaf tidak membuat vonisnya batal. Jadi Kejaksaan Agung harus segera mengeksekusi Silvester. Nah, Mahfud MD menulis di akun X-nya, banyak yang heran seorang yang sudah divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak tahun 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang. Padahal Kejaksaan Agung punya tim tangkap buron atau tabur yang tahun 2025 ini saja sudah menangkap banyak orang, termasuk yang bersembunyi di Papua. Ada apa sih? Dan Mahfud MD juga menulis lagi, si tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan sudah berdamai, saling bermaafan dengan Pak JK. Loh, proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula, sejak kapan ada vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban? Vonis yang sudah ingkrah tak bisa didamaikan, harus dieksekusi. Kita sudah mengetahui bahwa sosok Silvester ini ya, yaitu menantang
Rocky Gerung di saat acara Rakyat Bersuara ya, sampai hampir terjadi adu jotos waktu itu ya. Bahkan kemarin sempat viral menghina purnawirawan Maijen TNI Sunarko, yaitu mantan Danjen Kopassus. Nah, kasus Sylvester ini yang belum dieksekusi oleh kejaksaan akhirnya viral di sosial media, yaitu seperti Said Didu ikut buka suara, ikut memviralkan, bahkan Mahfud MD juga ya ikut menanggapi statement dari Sylvester ya. Jadi kita akan lihat apakah kejaksaan akan berani mengeksekusi Sylvester ya, yang merupakan ternak Mulyono, karena presidennya sekarang Prabowo, atau kejaksaan masih tidak berani ya menangkap Sylvester. Baik ya, coba kita lihat beberapa komentar berikut ini. Fuck me, baby. Ada orang yang memastikan kita jadi, oh ini narapidana, apa narapidana? 2 orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau 1 orang narapidana, 1 orang tersangka. Siapa dia? 1 yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM, sering dipanggil dengan nama si Plester. Ya, itu belum menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. 1 lagi, ternyata ada lagi orang yang tahun 2015, mohon maaf harus saya bilang, dia sebenarnya sudah statusnya tersangka dalam kasus penistaan agama. Dengan kasus dia menyatakan, mohon maaf ya, ini saya mohon maaf sekali. Dia mengatakan Nabi besar bukan orang Arab. Siapa dia? Inisialnya adalah AA, mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI, yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR, komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Jadi udah jelas ya, 2 orang itu, inisial SM dan inisial AA, itulah yang harusnya sudah jelas kalau kami selalu dituduh itu benar-benar zolim. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina disebut akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eksekusi ini terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya terkait kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Kutipannya begini, informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin 4 Agustus. Anang menambahkan eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan kalau dia gak datang ya silakan aja, kita harus eksekusi, ujarnya. Nah, ada ungkapan yang menyatakan orang tidak akan bisa bersyukur dengan hal yang besar kalau tidak mensyukuri hal yang kecil. Jadi Bang Rizal, kita syukuri dulu eksekusi Sylvester Matutina. Habis itu orang besar di balik Sylvester Matutina yang akan dieksekusi. Baik. Benarkah kalau gitu ada yang menunggangi Mas Roy, termasuk juga dengan Anda kemarin datang ke Kejari untuk menanyakan eksekusinya Bang Sylvester? Karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu ya. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya, menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Tidak ada. mumpung ada jelaskan Nggak Kompas bisa. TV, kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Saya kita dengarkan dulu nggak, Mas saya Sylvester. bukan seperti Dengarkan kamu dulu, Mas ya, Sylvester. yang menipu Eksekusi. masyarakat dengan Ya. pakai Ini apa, kursi Bang? roda nih. Ya, enggak ada hubungannya. Ini Dia kursi roda eksekusi ya, harusnya. dia Masuk pakai penjara. kursi roda dan leher nih. Memang sakit. Ini menipu gimana? masyarakat ini orang Oh, ini. enggak. Ya, ketika Ya. mau diperiksa supaya Yang nggak bohong ditahan, siapa? pengecut Ya, dia. Jadi Mbak ini Ya, aku bilang tahu. ini mau spin. Jadi Yang jadi jelas aku Oke, bilang sebentar tahu. Mas Suryo. divonis 1 tahun 6 bulan dan belum Loh, menjalani. sekarang putusan. saya bebas kemanapun Mana? setelah saya selesai Oke, tunggu menjalani dari proses kejaksaan. itu. Yang jelas satu lagi Mbak, saya langsung nyambung ya, daripada ngomongin dia tunggu aja masuk penjaranya. Oh, Ya. nggak mungkin. Gini, tunggu aja ya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan jelas banget tadi, Partai Biru itu bohong besar. Ya, tidak ada satupun. Di sini nanti ada Pak Syarif Hasan. Oke. Ini clear banget menjelaskan. Saya sangat hormat kepada mantan partai saya. Dan meskipun saya pernah di partai itu, saya pamit baik-baik dari pamit itu, surat baik. Dan saya tidak pernah ada orang yang saya mengkhianati partai saya. Enggak dulu. Jadi Ya, artinya bukan ada dalam sama sekali biru-biru nggak ada. itu di balik Anda? Pak Jokowi pun
itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi tidak menyebut, dia tiba-tiba nyelotok aja, cuk, warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi apakah ya, saya ngomong biru itu Demokrat atau Pak SBY? Lah, ya Anda juga, ini ngaco. Ya enggak ngaco. Pak SBY. Oke, sabar Bapak. Ngawur ini orang. Oke. Harus masuk penjara ya kayak gini. Oke. Kau yang udah masuk penjara. Putusannya, ya. Mahkamah Agung Kasasi, dia sudah putus. Ini Anda lihat benar, ada orang tidak pantas hukum, taat hukum. Jadi mau minta maaf kepada Pak JK, kita hormat, tapi tidak mengurangi hukumannya. Oke, saya sudah melakukan proses itu. Kapan? Ya, Kapan? Sebutkan saya bilang aja. kamu. Jujur, kapan? Sebutkan Dan aja. saya dengan Pak JK itu, ya. Belum ada. Saya dan Pak JK. Sebutkan. Pak Oke, JK ini ini kita udah berdamai. Tahunnya kapan? Oke. Kalau belum ada, berarti belum masuk penjara. Hukum yang ditertawakan, tentang keadilan yang dijungkir balikan, dan tentang wajah negara yang dipermalukan oleh satu nama, Sylvester Matutina. Dia adalah seorang relawan Jokowi yang mendirikan Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Saat ini dia adalah seorang komisaris sebuah BUMN, dan bukan itu persoalannya, karena siapapun boleh menjadi komisaris sebuah BUMN. Persoalannya adalah sejak tahun 2019 lalu, Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah. Kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun, kalau tidak salah, 2019. Dan selama itu pula, sampai saat ini, Sylvester masih berkeliaran, tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Sylvester diangkat tentu oleh Jokowi. Tetapi Presiden saat ini, Prabowo Subianto, seolah tidak bisa melakukan apapun untuk menegakkan hukum dan mengembalikan marwahnya pada tempat yang sebenarnya. Ketika akan dilakukan eksekusi, saudara Sylvester Matutina ini terdakwa saja saya sebut. Harusnya juga hari ini disebut terpidana. Ya, terpidana tapi belum menjadi narapidana karena belum dieksekusi begitu. Jadi terpidana Sylvester Matutina ini berusaha untuk agar vonis yang sifatnya ingkrah tadi tidak dijalankan. Dan menurut sumber yang tentu tidak perlu kami sebut sebagai bentuk penghormatan saya kepada narasumber tersebut, saat itu Sylvester curhatlah kira-kira bagaimana apa yang perlu diambil langkahnya agar putusan tadi tidak dijalankan. Curhat ke siapa nih? Seseorang yang tidak saya sebutkan. Gitu. Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Dan difasilitasi Michael Mekeng itu siapa? Dari Golkar saya. Yang dari timur juga. Betul. Dan kemudian ketemu juga difasilitasi oleh Sofyan Wandandi. Nah, kan bersahabat dengan Pak JK. Ketemu. Dan memang oleh Pak JK sendiri tidak terlalu mempersoalkan ya ujaran-ujaran yang disampaikan oleh terpidana Sylvester Matutina ini. Gitu. Cuman keluarganya, kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Nah, Pak JK sudah memaafkan gitu. Nah, hanya kan kalau kita bicara konstruksi hukum bernegara kita kan, maaf itu tidak menghilangkan unsur pidana. Kalau dalam prosesnya itu bisa meringankan, katakanlah begitu. Bahkan kalau itu delik aduan, dalam hal ini kan ini delik fitnah kan aduan. Kalau itu masih berproses, misalkan di tengah jalan dicabut, ya selesai perkara. Tetapi kan permaafan ini tidak diusahakan oleh sebelum putusan. Tapi setelah putusan ini inkrah. Sehingga dalam sebuah kesempatan Raul Suryo mendapat informasi langsung dari Sylvester, infonya dia sudah mendapatkan maaf dari Pak JK. Tapi kan soal maaf itu hal yang lain. Dan kami sendiri tentu mengapresiasi ya Pak JK dan keluarganya yang bisa hati memberikan maaf. Tapi soal tentang putusan tentu tidak mendahului beliau-beliau, dan kita berpatokan pada konstitusi tentu putusan itu kan diproses dalam rangka untuk dijalankan. Berapa biaya negara yang sudah keluarkan untuk membayar polisi di tingkat penyelidikan, penyidikan, untuk jaksa di tahap dakwaan hingga tuntutan, bahkan hakim baik di tingkat pertama, banding hingga kasasi. Nah, sekarang sudah ada putusan yang bersifat berkekuatan tertentu kok tidak dijalankan. Pada saat yang sama, terdakwa atau terpidana Sylvester Matutina itu selalu mengeluarkan ujaran yang penuh dengan nada ancaman provokatif, bahkan ya tendensi negatif kepada klien kami. Artinya dia tidak pernah merasa jerak dengan perbuatan tersebut. Ya, terus mengedarkan pidana. Misalkan kepada klien kami Roy Suryo, Desmond Hasiholan dan yang lainnya. Dalam beberapa kesempatan kan selalu dia sampaikan, kalian ya 1000% tersangka, pasti masuk penjara, pasti menjadi narapidana. Nah, ini kan satu tindakan yang kalau dalam hukum itu melanggar apa yang disebut dengan asas. Ada kalimat gini nggak? Pasti tersangka, pasti narapidana, pasti akan sama seperti saya soal. Enggak, kalau itu tentu direvisi. Gitu. Nah, yang jelas kan kalau kita bicara tentang
memberikan stigma pasti itu kan pertama mendahului proses. Betul. Karena sederhana saja loh, nggak semua orang yang dalam tahap penyidikan itu jadi tersangka. Ya. Karena banyak juga kasus di SP3. Artinya kan nggak sampai jadi tersangka, Betul. kasus dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti, maka dikeluarkanlah surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Betul. Tapi kenapa narasi yang dibangun justru provokatif? Nah, atas dasar pertimbangan itu, setelah kami mendapat informasi, ini perlu untuk dilakukan tindakan. Maka hari ini, ya, hari Kamis 31 Juni 2025, kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak penuntut sekaligus eksekutor kan. Jaksa yang menuntut, jaksa pula yang mengeksekusi untuk menanyakan sekaligus meminta. Yang lalai mengeksekusi persoalan ini, membawa Sylvester ke penjara adalah kejaksaan. Iya, ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita peroleh dari panjangnya peristiwa sehingga hari ini tidak dieksekusi itu. Pertama, memang hukum ini tidak bersifat setara. Jangankan jadi laporan, bahkan sudah inkrah pun kalau itu kubu dari saudara Joko Widodo tidak dieksekusi. Makanya ada klien kami, koordinator ini selalu membangun narasi, ada relasi yang tidak seimbang bagi kami ya yang lemah, klien kami dengan kubu saudara Jokowi yang meskipun secara de jure bukan penguasa tapi de facto masih berkuasa.